Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asih dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman, offering B12, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Hari ini saya akan membuat video tentang bentuk-bentuk penilaian. Pertama adalah pengertian penilaian. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis penilaian itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap, spiritual, dan sosial. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi teknik penilaian yang digunakan pun berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditunjukkan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Untuk sikap spiritual, yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Untuk sikap sosial, yang akan diamati adalah mencakup perilaku, antara lain itu tentang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, guru, tetangga, dan masyarakat. Penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis dalam bentuk jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Dalam pelaksanaan penilaian sikap, pendidik dapat merencanakan indikator sikap yang akan diamati sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya perilaku kerjasama dalam diskusi kelompok dan kerapihan dalam praktikum. Selain itu, penilaian sikap juga dapat dilakukan tanpa perencanaan. Misalnya perilaku yang muncul secara tidak terduga selama proses pembelajaran atau di luar pembelajaran. Hasil pengamatan dicatat dalam jurnal. Penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama dan budi pekerti, guru penjas, dan pembina ekstrakurikuler. Guru kelas mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lainnya. Kemudian merangkumnya menjadi deskripsi, bukan angka atau skala. Peserta didik yang berperilaku menonjol sangat baik diberi penghargaan, sedangkan peserta didik yang berperilaku kurang baik diberikan pembinaan oleh guru BK dan wali kelas. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilaporkan kepada orang tua dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester.
Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor peserta didik. Dilaporkan juga pada saat ditemukan ada sikap spiritual atau sikap sosial yang menonjol perlu diberi pembinaan. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Jadi hasil pencapaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentan nilai 0 sampai 100. Predikat disajikan dengan huruf A, B, C, dan D. Tentang predikat atau interval ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan KKM. Deskripsi dibuat dengan menggunakan kalimat yang bersifat motivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, penugasan, dan portofolio. Yang pertama adalah tes tertulis. Jadi, tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan analisis kompetensi dasar atau KD. Yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. Yang keempat adalah menyusun pedoman penskoran. Yang terakhir melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. Selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, dan kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan bertujuan untuk menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan analisis kompetensi dasar atau KD. Yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga membuat pertanyaan atau perintah. Yang keempat adalah menyusun pedoman penilaian. Yang terakhir adalah memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Yang ketiga adalah penugasan. Jadi penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, atau di luar sekolah. Selanjutnya adalah portofolio, jadi sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Ini merupakan gabungan. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. Pertama adalah penilaian kinerja. Jadi, penilaian kinerja adalah penilaian yang menurut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
Pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk, misalkan poster, puisi, dan kerajinan. Penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian praktik, misalnya bermain sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menari, bermain peran, dan membaca puisi. Selanjutnya adalah penilaian proyek. Dan proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu atau periode tertentu. Jadi tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan dari mulai perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Pada penilaian proyek ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan yang dilaksanakan secara kelompok. Selanjutnya adalah relevansi, yaitu kesesuaian tugas proyek dengan muatan mata pelajaran. Yang ketiga, keaslian. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik harus merupakan hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik. Yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Proyek yang dilakukan peserta didik mengandung unsur-unsur pembaruan atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Yang terakhir adalah portofolio, merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode portofolio dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti autentik perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah contoh dari penilaian. Mendoakan kedua orang tuanya dan selalu berdoa meminta kebaikan dunia akhirat setelah salat wajib atau tidak. Selalu dia setiap habis salat wajib dia berdoa. Sering banyak berdoanya daripada kadang-kadang lebih banyak juga berdoanya. Anak saya membaca Al-Quran hari ini atau tidak? Membaca Al-Quran bagi yang sudah bisa membaca. Bagi yang belum bisa membaca, kita mengaji. Kita lanjutkan dengan format penilaian sikap. Jadi ini merupakan contoh penilaian sikap berupa observasi. Jadi guru membuat seperti ini kuesioner yang nantinya akan diisi oleh orang tua dari peserta didik. Nah, dari pengisian ini nanti akan dikumpulkan dan hasilnya akan diolah oleh pendidik. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.